Bros, kembali lagi dengan saya di rumah prediksi bola. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Tentu tanpa kekurangan apapun di hari ini. Kembali saya ingatkan, video ini hanya sebagai referensi semata. Jika ada kesamaan feeling atau prediksi, mari kita gaskan untuk nanti malam. Oke, seperti biasa sebelum saya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, saya harapkan untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Seperti biasa, untuk laga kemarin malam sedikit saya akan review ya. Menurut versi gua di sini kita ada 6 prediksi ya kemarin malam. Di sini kita hancur banget ya untuk laga kemarin malam. Oke, lanjut saja kita review ya laga kemarin malam. Di sini Galatasaray versus Lokomotiv Moskow dengan hasil imbang 1-1, di mana laga ini kita ambil over 2/4. Di sini kita gak masuk. Oke, next. Pertandingan kedua menurut versi gue itu ada Genk versus West Ham dengan hasil imbang 2-2, di mana laga kemarin kita pegang West Ham di pur setengah. Di sini juga kita tidak masuk. Next, pertandingan selanjutnya itu ada Legia versus Napoli dengan kemenangan Napoli 4-1 ya, dimana laga kemarin kita pegang Napoli di pur 1. Di sini kita masuk baru 1 ya. Terus Monaco PS PSV dengan hasil imbang 0-0, dimana laga kemarin kita bermain AS Monaco pur seperempat. Di sini kita juga tidak masuk. Next, pertandingan berikutnya itu ada Bayer Leverkusen versus Real Betis dengan kemenangan Bayer Leverkusen 4-0, di mana laga kemarin kita bermain di under 3 atau bermain Bayer Leverkusen di laga netral 0-0. Oke. Next, pertandingan berikutnya itu ada Leicester versus Spartak Moscow. Di sini dengan hasil imbang 1-1, di mana laga kemarin malam kita bermain over 3/4 untuk laga malam hari ini. Dan untuk single bet boom di 3 rekomendasikan saya tidak masuk, dan berparley di sini juga kita kacau. Oke. Namanya prediksi, pasang surut prediksi sudah biasa, utamakan feeling dan analisa teman-teman sendiri. Jika ada kesamaan, mari kita gaskan. Oke. Untuk laga nanti malam di sini saya sudah siapkan beberapa match ya untuk teman-teman. Ada 6 match ya untuk malam hari ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ya bagi teman-teman yang masih bingung mencari situs bet online resmi dan terpercaya. Di sini saya sarankan untuk bergabung bersama situs resmi Jiwa Bola. Semua prosesnya mudah, dari proses pendaftaran sampai proses WD. Teman-teman hanya cukup pakai satu akun, teman-teman bisa mengakses semua jenis permainan ya yang ada di situs kami. Oke, lanjut saja. Untuk link pendaftaran nanti teman-teman tinggal cari di kolom komentar, tinggal klik dan bisa daftar ya di situs resmi Jiwa Bola. Lanjut saja di pertandingan pertama. Di sini kita berada di Liga Turki ya, di Liga Turki Super League. Di sini Gaziantep berhadapan dengan Kasimpasa. Kalau kita lihat dari line up, ada 2 pemain dari Gaziantep bakalan absen di malam hari ini, dan 1 pemain dari Kasimpasa ya bakalan absen di malam hari ini. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini 2 klub ini sama-sama berada di bawah zona zona degradasi 1. Di sini Kasimpasa ya berada di peringkat 17 dengan mengantongi 9 poin, sedangkan Gaziantep berada di peringkat 15 klasemen sementara dengan mengantongi 12 poin selama 11 laga yang dijalani. Kalau kita lihat dari standing head to head di 5 laga terakhir yang dijalani, di sini Gaziantep mengalami penurunan performa ya, dengan 3 laga terakhir yang dijalani dia memperoleh 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Kalau kita lihat dari laga yang dijalani oleh Kasimpasa, di sini Kasimpasa performanya ya juga tidak begitu bagus ya, dengan 5 laga yang dijalani hanya memperoleh 1 kali kemenangan. Kalau kita lihat dari 2 performa klub ini, di sini lebih didominasi oleh tuan rumah ya, Gaziantep. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini juga Gaziantep
lebih mendominasi dengan memperoleh 3 kali kemenangan, tapi laga terakhir itu dengan hasil imbang 2-2 ya. Kalau kita lihat dari angka pasaran ya, di sini Jiwa Bola mulai kasih pasaran handicapnya itu dari 1/4, setengah, dan laga netral 0-0. Kalau untuk over-undernya itu mulai dari angka 2,5, 2/4, dan 3/4 untuk laga malam hari ini. Kemungkinan untuk laga malam hari ini bakalan banyak terjadi gol ya. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang laga ini bermain di over 2/4. Oke. Next, pertandingan berikutnya itu ada di Liverpool berhadapan dengan Alanya Spurs. Kalau kita lihat dari Let's Up, di sini ada satu pemain dari Alanya Spurs, dari Liverpool bakalan absen di laga malam hari ini ya. Kalau dilihat dari 5 laga yang dijalani di sini, Liverpool performanya lebih buruk ya dari Alanya Spurs. Di sini Alanya Spurs di 5 laga yang dijalani dia belum pernah mengalami kekalahan ya. Kalau kita lihat dari laganya Liverpool, di sini Liverpool hanya memperoleh 1 kali kemenangan dan 4 laga itu dengan hasil kekalahan. Kalau kita lihat di 2 laga terakhir, di sini Alanya Spurs membondong 2 kali kemenangan ya dengan skor 2-0 dan 2-1. Nah, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, emang 2 klub ini sama. Kalau kita lihat ya dari standingnya, di sini jauh ya perbedaannya. Di sini Liverpool berada di peringkat 20 klasemen sementara dengan mengantongi 4 poin selama 11 laga yang dijalani. Sedangkan Alanya Spurs di sini berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan mengantongi 21 poin. Nah, sekarang kita lihat dari angka pasarannya ya. Di sini Jiwa Bola memberikan handicap dari setengah, 1/4, dan 3/4. Kalau untuk over-undernya itu mulai dari 2,5, 2,3/4, dan 2/4. Oke. Kalau kita lihat dari performa ya, di sini performa Alanya Spurs emang lebih jauh diunggulkan ketimbang tuan rumah. Nah, untuk laga malam hari ini di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain over 2/4 untuk laga malam hari ini. Oke. Lanjut saja kita pergi ke pertandingan ketiga. Di sini kita berada di Bundesliga Jerman. Pekan ke-11 main berhadapan dengan Mönchengladbach ya. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, 2 klub ini poinnya tidak begitu jauh ya. Di sini cuma beda 2 poin. Di sini Mainz berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan mengantongi 16 poin, sedangkan Mönchengladbach di sini berada di peringkat 10 klasemen sementara dengan mengantongi 14 poin. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh Mainz, di sini Mainz berada di peningkatan performa ya, dengan 3 laga terakhir dia memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh Mönchengladbach, di sini Mönchengladbach performanya juga cukup bagus ya. Dengan 5 laga yang dijalani dia memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali memperoleh hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Kalau kita lihat di laga head to head, di sini Mönchengladbach lebih mendominasi ya dengan memperoleh 4 kali kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Mainz. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap yang diberi oleh Jiwa Bola, itu pasarannya mulai dari laga netral 0-0, 1,5, dan 1/4 untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat ya dari pasaran over undernya itu mulai dari 2,3/4, 2,5, 2,4, dan angka 3. Nah, kemungkinan laga malam hari ini bakalan tidak begitu sulit ya bagi tuan rumah untuk mencetak gol untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari performanya juga dari Mainz di sini di 3 laga terakhir dia cukup bagus ya. Nah, di sini saya menyarankan untuk laga malam hari ini, kalau kita lihat dari 2 klub ini produksi golnya juga cukup bagus ya. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain laga ini over 2,5 untuk laga malam hari ini ya. Oke, lanjut saja kita pergi ke pertandingan berikutnya. Di sini kita berada di Liga Prancis ya. Lens berhadapan dengan Troyes. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini
Lens berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan mengantongi 21 poin. Sedangkan Troyes berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin. Kalau kita lihat di 5 laga yang dijalani sini, Lens performanya tidak begitu stabil ya, dengan memperoleh 3 kali kemenangan di 2 laga dengan hasil kekalahan. Kalau kita lihat dari kubu Troyes di 5 laga terakhir dia hanya memperoleh 1 kali kekalahan dan 2 laga dengan hasil imbang dan 2 laga memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat dari head to head di sini, Lens dan Troyes sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan ya, dan 1 laga terakhir itu dengan hasil imbang. Oke. Kalau kita lihat ya dari pasaran handicapnya di sini menggambarkan kalau Lens lebih mendominasi untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari segi performa di sini, Lens juga lebih mendominasi. Nah, didukung juga oleh pasaran di sini, saya menyarankan teman-teman untuk pegang Lens Spurs tengah untuk laga malam hari ini. Oke. Next pertandingan berikutnya itu ada di La Liga Spanyol. Di sini Bilbao berhadapan dengan Cadiz. Kalau kita lihat dari standing klasemen setara di sini, Bilbao berada di peringkat 8 klasemen setara dengan mengantongi 18 poin, sedangkan Cadiz di sini berada di peringkat 18 klasemen setara mengantongi 9 poin selama 12 laga yang dijalani. Di sini Cadiz berada di zona degradasi ya. Jadi untuk laga malam hari ini sangat penting bagi Cadiz. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani di sini, performa Bilbao kalau kita lihat dia memperoleh 2 kali kemenangan dan 3 laga dengan hasil imbang. Kalau kita lihat dari performa Cadiz di sini, Cadiz performanya agak buruk ya, dengan 5 laga terakhir dia belum pernah mengantongi kemenangan. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head di sini, Athletic Bilbao lebih mendominasi ya. Kalau kita lihat dari performa bermain di kandang di sini sudah kelihatan ya, Bilbao lebih mendominasi dengan peroleh 4 kali kemenangan, tapi laga terakhir itu dimenangkan oleh Cadiz dengan skor tipis 1-0. Nah, untuk laga malam hari ini kalau kita lihat ya dari angka pasaran di sini, pasarannya itu mulai dari laga netral 0-0. Untuk laga ini handicapnya itu mulai dari 1/4, 1/3/4 dan 3/4 untuk laga handicap yang terakhir. Kalau untuk over-undernya itu mulai dari 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4. Kemungkinan laga malam hari ini bakalan banyak terjadi gol ya. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under di sini, saya menyarankan teman-teman untuk bermain over 2 untuk laga malam hari ini. Next pertandingan berikutnya itu ada di Liga Inggris Premier League. Di sini Southampton berhadapan dengan Aston Villa. Kalau kita lihat dari lens up, Southampton di sini ada 1 pemain bakalan absen di liga malam hari ini dan 1 pemain masih dipertanyakan. Kalau kita lihat dari kubu Aston Villa di sini ada 5 pemain bakalan absen di laga malam hari ini ya. Kalau kita lihat dari standing klasemen setara, 2 klub ini sama-sama berada di tengah-tengah klasemen ya. Kalau kita lihat di sini, Southampton menduduki peringkat 14 klasemen setara dengan mengantongi 10 poin, sedangkan Aston Villa berada di bawah 1 peringkat dari Southampton, menduduki peringkat 15 dengan mengantongi 10 poin selama 10 laga yang dijalani. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir di sini, Southampton lebih diunggulkan ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari laga head to head di sini, Southampton juga lebih didominasi. Kalau kita lihat dari laga Southampton menjamu Aston Villa ya, di sini Southampton lebih diunggulkan ya, dengan 5 laga terakhir bermain kandang dia memperoleh kemenangan dan 1 laga terakhir itu dimenangkan oleh Aston Villa. Nah, kalau kita lihat dari angka pasarannya itu mulai handicapnya dari 1/4, handicapnya itu mulai dari 1/4, setengah, 3/4 dan laga netral 0-0. Kalau over-undernya itu mulai dari angka 2,5, 2,3/4, 2/4 dan angka 3 untuk terakhir. Nah, untuk laga malam hari ini di sini saya lebih menyarankan teman-teman untuk bermain under 3 untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat ya, itu angka pasarannya menurun ya handicapnya, dan tidak
begitu jauh. Nah, kalau kita lihat dari laga-laga sebelumnya di sini kebanyakan skornya itu under ya untuk laga yang dijalani oleh Aston Villa sama Southampton. Nah, tidak menutup kemungkinan laga malam hari ini bakalan sedikit jadi gol. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain under 3. Jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan untuk nanti malam ya. Oke, seperti biasa sebelum seperti biasa di sini saya akan merekomendasikan 3 build boom ya untuk teman-teman. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang di Atletico Bilbao bermain over, di Mainz bermain over, dan di Southampton bermain under 3 untuk laga malam hari ini. Untuk build parlay nanti teman-teman bisa pakai 6 match ya nih ya, yang saya rekomendasikan tadi. Jika ada kesamaan mari kita gaskan. Kalau ada prediksi yang kurang bisa di skip. Utamakan feeling dan analisa teman-teman sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.